Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema kedua, subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan PPKN tentang hak dan kewajiban, muatan bahasa Indonesia tentang kalimat tanya, dan muatan IPS tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya untuk gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Diambil dari kotabogor.metropolitan.id. Tugas pertama kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah di atas. Ada 5 pertanyaan di situ. Silahkan kalian cari jawabannya berdasarkan bacaan. Contohnya di pertanyaan pertama sudah dikasihkan contoh jawaban. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawab Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Ya, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Tentunya lingkungan akan menjadi kotor dan bau, dan menimbulkan banyak penyakit, serta bisa juga menyebabkan banjir akibat aliran air dan sungai tersumbat oleh sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Ya, betul, dia adalah pemulung sampah. Pemulung sampah bekerja mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Kita bisa membantu para pemulung dengan cara memilah sampah berdasarkan kategorinya. Misalnya, sampah organik atau non-organik. Nah, sampah non-organik inilah yang akan diolah lagi menjadi benda-benda lain yang berguna bagi kita. Berikut ini adalah beberapa gambar benda hasil daur ulang. Yang pertama, ada bola yang sudah tidak terpakai lagi kemudian dijadikan sebagai gantungan kunci atau gantungan dari pensil dan sebagainya. Gambar kedua,
adalah tong yang tidak terpakai lagi, kemudian dijadikan sebagai kursi. Gambar ketiga adalah tas yang terbuat dari plastik-plastik kemasan dari produk-produk yang sudah tidak terpakai lagi. Gambar keempat adalah hasil kerajinan dari botol-botol minuman yang dijadikan sebagai celengan atau tabungan untuk anak-anak kita. Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat bagus dilakukan karena orang-orang dapat memanfaatkan ulang dan menambah lagi nilai guna dari benda-benda yang tidak terpakai. Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan ikut menggunakan benda-benda daur ulang tersebut. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, anak-anak,
Setelah kita belajar pada hari ini, sekarang tugas kedua kalian adalah menuliskan informasi penting dari pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.